Yuk kita intip album daripada Maharani Kahar. Ini dia albumnya, Desember Kelabu dan Malam Kelabu. Dan Maharani Kahar juga sudah menghasilkan album Hayal dan Tangis dan juga Parade Artis Jawa Timur dan juga beberapa album-album lainnya dalam kompilasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Jumpa lagi bersama saya JCL Jose Coal Inge. Tentunya masih dalam acara Kupas Tuntas. Dan kali ini siapakah gerangan yang kita akan kupas tuntas? Tak lain dan tak bukan adalah Maharani Kahar. Bakatnya sudah terlihat sejak masih kecil. Dia sering sekali bernyanyi-nyanyi di kamar mandi maupun di sekolah. Sehingga ibu gurunya di sekolah Katolik Angela Surabaya sehingga diikut sertakan berfestival antar sekolah. Dari sinilah Maharani Kahar mulai dikenal namanya. Dan pada akhirnya di usia belasan tahun Maharani Kahar sudah ikut di ajang Festival Bintang Radio se-Jawa Timur di Surabaya pada tahun 1973. Dan ternyata Maharani Kahar keluar sebagai juara 3 dan sekaligus juara favorit. Di tahun yang sama, tahun 1973, Maharani Kahar kembali mengikuti ajang Pop Singer antar se-Jawa Timur dan berhasil menjadi juara pertama. Dan pada tahun 1975, Maharani Kahar sebagai duta ajang finalis lagu populer tingkat nasional 1975. Maharani Kahar membawakan lagu Sepanjang Jalan Kenangan ciptaan Is Haryanto. Di sini Maharani Kahar berlaga bersama dengan para senior-seniornya yang tentunya usianya jauh lebih dewasa darinya. Seperti Hetty Kusendang, Marje Seger, Tina Roy, Mira Tania, Melky Guslo, dan lain sebagainya. Pada tahun 1978, Maharani Kahar berhasil merekam albumnya Mimpi Dalam Hayal featuring bersama dengan Gaguk Wedianto. Di sini Maharani Kahar menggunakan nama Maharani 5 diproduksi oleh Yulia Record Surabaya. Kembali pada tahun 1979, Maharani Kahar menghasilkan album solo Tiada Seindah Mimpi, masih diproduksi oleh Yulia Record Surabaya. Dan di sini Maharani Kahar menggunakan nama Liz Maharani. Maharani sendiri merasa heran dan berkata, nama aku dirubah melulu sama produser. Awalnya sebagai Maharani 5 karena produsernya memakai marga Lim. Dan selanjutnya berubah menjadi Liz Maharani. Menurut Maharani Kahar, yang paling barokah adalah ketika Maharani Kahar memakai nama Kahar di belakang namanya sebagai Maharani Kahar adalah karunia buat dia ketika album Desember Kelabu sebagai awal debutnya menjadi sangat populer. Sebenarnya sih, nama Maharani Kahar untuk ukuran kota Surabaya, khususnya sekitar Jawa Timur, sudah dikenal sebagai selebriti lokal yang padat dengan rutinitasnya muncul di televisi lokal, majalah-majalah, dan surat kabar seputar pemberitaan tentangnya. Singkat cerita, sang legenda musik Indonesia Arianto atau kita lebih mengenalnya sebagai Mas Klik berkunjung ke kota Surabaya menyaksikan seorang gadis ayu sedang bernyanyi di televisi mengisi acara Telerama. Membuat Mas Klik terpesona keindahan suaranya dan bertanya ke Johan Untung, apakah mengenal penyanyi yang baru saja bernyanyi di televisi itu? Dijawab sama Mas Johan Untung, kenal baik Mas. Dan Mas Klik menjawab kembali, tolong pertemukan saya dengannya. Tidak begitu lama, akhirnya Johan Untung dan Maharani Kahar bertemu dengan Mas Klik di Hotel Elmi Jalan Sudirman, Surabaya. Mas Klik langsung membuka suara. Kalau rekaman di Jakarta, mau nggak?
Tentu saja Maharani Kahar tak menyanyiakan kesempatan yang baik ini dan langsung mengiyakan. Pada tahun 1982, Maharani Kahar sudah selesaikan album rekaman perdananya bertajuk Desember Kelabu. Album ini adalah sebagai bukti bahwa dirinya sudah ditasbihkan sebagai penyanyi nasional yang memberikan kontribusi di musik Indonesia. Ada cerita menarik yang Maharani Kahar ingin sampaikan kepada sahabat JCL pada saat proses album Desember Kelabu. Saat itu tidak alami kendala apapun dan sepertinya Maharani Kahar mengalami penyerahan dirinya menyatukan dengan lirik-lirik lagu yang diinginkan oleh seorang Mas Kelik. Tak berapa lama setelah meluncur album Desember Kelabu dan di tahun yang sama 1982 kembali Maharani Kahar menyertakan album keduanya Malam Kelabu tetap bersama dengan Arianto. Setelah itu berturut-turut dari tahun ke tahun Maharani Kahar hadir dengan album-albumnya sebagai berikut. Apa Salahku diciptakan oleh Pance, Kereta Senja diciptakan Arianto, Kau Pandai Berdusta diciptakan Ade Putra. Pada tahun 1989, Maharani Kahar mengakhiri albumnya bertajuk Bantal dan Guling, ciptaan Bambang Kadi. Kehadiran Maharani Kahar dengan album-albumnya tentunya sangat menyita waktunya dengan pekerjaannya sebagai seorang PNS di PLN Surabaya. Sehingga beberapa album-albumnya tidak sempat promo dan Maharani Kahar juga telah menemukan jodohnya sang pangeran Untung Susanto sehingga waktunya banyak diberikan untuk keluarga. Dan Maharani Kahar mengambil keputusan untuk mundur di saat namanya di ujung kepopuleran. Ada beberapa album yang sudah direkamnya di Jakarta. Sebenarnya seorang Maharani Kahar sangat dibutuhkan untuk memberi sentuhan, baik itu promosi maupun show di berbagai provinsi seluruh Indonesia. Dan pada saat itu Maharani Kahar sudah hadir sang buah hatinya, Melati Kusumasari dan Indra Permana. Sehingga menyita rutinitasnya sebagai seorang selebriti. Dan pada akhirnya Maharani Kahar mengambil keputusan pada tahun 1989 setelah mengakhiri album Bantal dan Guling mengucapkan sayonara untuk musik Indonesia. Sekian puluh tahun vakum beraktivitas seni, akhirnya berkat rayuan seorang JCL, Maharani Kahar akhirnya ingin kembali hadir menyapa para pencintanya, ditandai dengan kehadirannya wawancara live di Radio Republik Indonesia Programa 1 Jakarta pada saat bulan Desember tahun 2013 sebagai awal kehadirannya di kancah musik Indonesia. Pada tanggal 30 September 2018, Maharani Kahar bersama dengan Uci bin Slamet hadir gelar show-nya selama 1 jam di ATM Warung Rakyat Nusantara dan sangat surprise bahwa betapa para pencintanya, para pengagumnya selalu menantikan seorang Maharani Kahar. Sahabat JCL, selesai sudah jumpa kita dalam Kupas Tuntas. Saya JCL Jose Coalinga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Maharani Kahar, dia adalah penyanyi handal dari Surabaya pada era tahun 80-an. Dia adalah sahabat saya semenjak tahun 1977 sampai sekarang, ketika saat itu kami berkuliah di Widya Mandala. Suaranya khas. Syair-syair lagunya selalu melankolis dan banyak disukai oleh teman-teman dan masyarakat Surabaya. Banyak album yang sudah dirilis, tapi yang paling saya sukai adalah lagu Desember Kelabu.
Sukses ya Nik, Tuhan memberkati. Halo Tri, apa kabar? Ada juga nih. Seneng loh bisa ketemu di sini. Iya, sama-sama. Tri, kita udah berteman sangat lama ya. Coba deh, aku ini seperti apa sih? Ya, seperti saudara, seperti sahabat, seperti apa aja yang Ya sahabat karib ya. iya lah. Wah, sejak kita kuliah ya Tri ya. Lama banget. Dalam suka dan duka. Iya betul, dalam suka dan duka. Dari Ingat nggak? muda sampai tua. Ingat nggak kita waktu kuliah nggak punya uang? Ingat banget, nggak bisa jajan. Nggak bisa jajan. Jajan sedikit dibagi berdua. Oh, alah, sweet memory tapi ya. Oke Tri, terima kasih ya testimoninya tentang aku. Oke. Menurut saya, Kak Maharani Kahar itu orangnya humble, care, sama tersenyum terus, perhatian gitu loh sama orang. Waktu saya ke Surabaya, dia tuh tiba-tiba datang, terus nganter di bandara, bawain adalah sesuatu gitu, lemper. Terus udah gitu, ya udah kita ngobrol gitu. Dia tuh amat perhatian gitu loh. Dan saya juga suka dengan lagunya. Karena dulu waktu SMA tuh saya nyanyiin lagu dia dan juara harapan 1 apa juara 3 gitu, lupa deh saya. Yang angin dingin meniup perlahan di bulan Desember, gitu lagunya.